Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Kristi Citawening. Kakak kelas kalian biasa memanggil saya Ibu Ayu atau Miss Ayu. Saya mengajar dan mendampingi kalian sebagai guru bimbingan dan konseling. Senang bertemu kalian. Saya tahu situasi sekarang bukanlah situasi yang mudah. Kita tidak dapat bertemu, kita tidak dapat berjumpa, tapi saya yakin meski hanya melalui virtual, semangat kalian untuk menempuh jenjang pendidikan di SMA ini tidaklah surut. Bagi kalian para pelajar, pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri karena semua aktivitas kalian jalankan di rumah, termasuk proses belajar kalian, di mana sekarang semuanya serba online. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik dan yang nyaman, dan tentunya cara belajar yang efisien. Ada 4 tips nih buat kalian semua. Yang pertama adalah tujuan belajar. Tujuan belajar ini sangat penting karena dengan tujuan belajar kalian akan tahu kenapa kalian harus melakukan ini, kenapa kalian harus mengumpulkan tugas, kenapa kalian harus mengikuti kelas. Dengan tujuan yang sudah kalian miliki, kalian akan mempunyai fondasi dan motivasi. Sekalipun nanti kalian akan jenuh dengan rutinitas, tapi saya percaya dengan tujuan yang sudah ada, kalian akan semakin dikuatkan. Dan tips yang kedua adalah sediakan area belajar. Saat situasi yang semuanya serba di rumah, tentunya area belajar ini penting karena disitulah kalian akan punya banyak waktu untuk belajar. Tidak harus di kamar. Carilah tempat, area yang ada di rumah. Cari itu, bikin area itu menjadi versi ternyamannya kalian. Dan yang ketiga adalah jadwal belajar. Aturlah jadwal belajar. Kalau kita bicara tentang jadwal, artinya kita bicara tentang agenda. Buatlah agenda yang sesuai dengan jadwal belajar kalian. Dengan seperti itu, kalian akan dapat mengikuti proses belajar dengan baik, dan tentunya itu harus disiplin, nggak boleh lupa. Yang keempat adalah jaringan internet yang stabil. Gak mungkin proses belajar dilakukan yang dimana serba online tapi jaringan internetnya gak stabil. Jadi pastikan jaringan internet rumah kalian stabil dan tentunya ada kuotanya. Nah, lalu bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien? Kalian harus mengenali tipe gaya belajar. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah auditory. Anak yang belajar dengan metode auditori paling bisa memahami materi dan cepat menangkap materi dengan cara mendengarkan. Yang kedua adalah visual. Anak yang belajar dengan metode melihat dan menyaksikan sesuatu, gaya belajar visual sangat bergantung pada alat peraga seperti gambar, diagram, tabel, ataupun film. Yang ketiga adalah kinestetik. Anak yang belajar dengan metode kinestetik berarti anak harus bergerak dan melakukan sesuatu ketika belajar. Anak dengan gaya belajar ini paling cepat menyerap materi sambil mempraktekannya. Dari ketiga hal tersebut, kalian bisa melihat diri kalian itu lebih ke arah yang mana. Ciri-ciri kalian ketika belajar itu arahnya kemana. Ketika kalian sudah tahu, oh saya visual, oh saya kinestetik, lalu bagaimana cara menerapkannya ketika kalian belajar? Bagaimana cara kita mengingatnya? Yang pertama, untuk auditori, kuncinya adalah mendengarkan. Untuk kalian semua yang memiliki tipe auditori, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah belajar dengan mendengarkan suara sendiri. Kalian bisa merekamnya atau mendengar suara orang lain, dan kalian rekam juga. Kedua, membaca dengan bersuara. Ingat, bersuara ya, bukan membaca dalam hati. Yang ketiga
adalah menghafal akan lebih mudah jika dinyanyikan. Ketika 1, 2 itu belum maksimal, kalian bisa membaca materi lalu menyanyikannya dengan nada. Itu. Lalu tambahan lain, ketika kalian adalah tipe auditori, kalian bisa belajar tanya jawab atau diskusi dengan teman. Jadi kalian bisa ajak 1 atau 2 teman untuk kalian ajak untuk diskusi. Dengan begitu, kalian akan mudah mengingat materi yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Untuk kalian yang punya tipe belajar visual, cara untuk mengingat dengan cepat adalah yang pertama, kalian bisa belajar dengan melihat dan mengamati. Jadi ketika kalian membaca sebuah buku, lihat dan amatilah dengan seksama. Tidak cepat tapi seksama ya. Lalu yang kedua, lebih mudah menghafal dengan membayangkan bentuknya atau mengkaitkannya dengan sesuatu. Ingat, visual itu bergantung pada peraganya. Bisa dengan diagram, bisa dengan gambar. Jadi ketika kalian membaca atau menghafal sesuatu, kalian bisa menghafalkan yang ada kaitannya dengan apa yang kalian hafalkan. Yang ketiga, kalian bisa membuat not-not kecil kertas warna yang kalian bisa tempelkan di buku. Ini akan membantu kalian untuk mengingat. Tambahan lain adalah ketika kalian adalah tipe visual, kalian bisa menandai dengan warna pada bagian yang paling penting. Jadi kalau kalian punya pen warna atau stabilo, kalian bisa melakukan tanda pada hal yang menurut kalian materi itu penting. Yang kelima adalah usahakan belajar di tempat yang terang dan tenang. Yang keenam, kalau ada ide jangan lupa ditulis atau bikin mind map. Jadi jangan hanya diingat dalam hati atau pikiran, tapi juga digambarkan dengan sesuatu. Lalu untuk gaya belajar kinestetik, kuncinya adalah bergerak. Untuk kalian yang punya tipe gaya kinestetik, pertama kalian bisa melakukan peragakan apa yang akan dipelajari. Jadi kalian bisa melakukan sesuatu ketika belajar. Contoh, saat kamu menghafal, kamu bisa menulis di udara apa yang ingin kamu ingat atau apa yang sedang kalian hafalkan. Kedua, lebih mudah menghafal bila membuat gerakan anggota tubuh yang berkaitan dengan apa yang perlu diingat. Lalu yang ketiga, perbanyak frekuensi break atau lakukan aktivitas ringan saat belajar. Break di sini bukan kalian istirahat lalu makan, tapi kalian melakukan peregangan singkat atau jalan-jalan singkat agar kalian tidak merasa bosan. Yang keempat, orang kinestetik harus terus bergerak. Jadi ketika kamu mendengarkan, kamu bisa menulis sesuatu di dalam buku atau menulis hal yang guru ajarkan ke kalian agar kalian dapat mengingat atau menyerap materi dengan cepat. Nah, dari 3 hal tersebut bisa disimpulkan bahwa ada 3 cara manusia mengingat informasi, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Ada yang dominan di satu cara, ada juga yang dominan di 2 cara. Misalnya, dominan di auditori dan kinestetik atau visual dan kinestetik. Seperti saya sendiri, saya adalah orang yang tipe gaya belajarnya adalah dengan visual dan auditori. Ketika kalian sudah menemukan, oh ini loh tipe gaya belajar saya, oh ini loh ciri-ciri saya ketika saya belajar, belajarlah sesuai dengan cara kalian mengingat masing-masing. Dengan begitu, apa yang guru sampaikan, apa yang kalian pelajari dapat kalian ingat dan kalian serap dengan mudah. Saya percaya kalian mengenali 3 tipe gaya belajar ini. Tipe yang pertama, auditori, kedua, visual, dan ketiga, kinestetik. Semua orang mungkin tahu, tapi tidak semua orang mau mencoba dan melakukannya. Mari kita kenali diri kita dan menguasai apa yang tepat untuk diri kita.
gaya belajar mana yang tepat untuk diri kita. Dan ingat, persiapkan diri kita ketika kita belajar dan lakukan metode belajar yang tepat agar apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita hafal dapat diserap dengan baik dan belajar kita jauh lebih efisien. Sebagai contoh, saya sudah mempersiapkan sebuah cuplikan film. Kita semua dapat belajar dari cuplikan ini. Selamat menikmati. What? I eat when I'm upset, okay? Oh, no need to explain. I just thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf. Don't tell Monkey. Look at you. Yeah, I know, I disgust you. No, I mean, how did you get up there? I don't know, I don't know, I was getting a cookie. And yet you are 10 feet off the ground and have done a perfect split. No, this is just a accident. There are no accidents. Come with me. I know you're trying to be all mystical and kung fu-y, but could you at least tell me where we're going? I know you're trying to be all mystical and kung fu-y, but could you at least tell me where we're going? You dragged me all the way out here for a bath? Panda, we do not wash our pits in the pool of sacred tears. Huh? The pool of... This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus. This is the birthplace of Kung Fu. Do you want to learn Kung Fu? Yeah. Then I am your master. Okay. Don't cry. Okay. When you focus on Kung Fu, when you concentrate, you stink. But perhaps that is my fault. I cannot train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great, because I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Let us begin. Whoa! Oh.
After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. Enjoy. Hey! I said you are free to eat. Have a dumpling. Hey! You are free to eat. Am I? Are you? I'm not hungry. Master. Oke, gimana filmnya? Ulasan sedikit, film ini sungguh sangat terkenal, yaitu Kung Fu Panda. Siapa yang nggak tahu Kung Fu Panda? Panda ini awalnya pemalas, suka makan, terlebih dia gemuk. Tapi ketika dia tahu apa yang menjadi tujuannya, ketika tahu cara yang membuat dia termotivasi untuk berlatih, dia dapat melakukannya dan dapat menjadi master kungfu di film tersebut. Seperti diri kita, ketika kita tahu caranya, kita juga akan mendapatkan tujuan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, termasuk dalam belajar. Inilah yang bisa saya berikan. Saya yakin jika kalian melakukannya, apa yang sudah saya berikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan selamat datang di SMAK Penabur Gading Serpong. God bless you.